geng, selamat weekend ya. Nggak kerasa udah hari Minggu lagi. Oke, kita lihat ya JKSE atau IHSG gimana performance-nya kemarin di Minggu gitu ya. JKSE sebentar, JKSE ya, jadi turun ya guys ya. Masih bisa naik ya, dari 68 sempat sentuh dari 68 dan berusaha bertahan 69. It doesn't look good ya guys ya, it doesn't look good karena ini udah di bawah gitu ya. Jadi mungkin the last defense ada di 66 dan 64 gitu ya. Kalau gua melihatnya seperti ini, gua tadi berharap bahwa dia ya walaupun di sini 69 ya, body candle udah keluar di bawah averagesnya di weekly-nya ya, walaupun di sini memang 64 gitu ya. Tapi kalau gua melihatnya harus hati-hati ini ya, mungkin bisa nyampe sini nih ya, berarti the market say bahwa kemungkinan dia akan sampai sini nih ya, di sini udah membentuk low. Nah gue takutnya adalah dia either sideways atau membentuk low-nya ya, jadi harus hati-hati guys ya. Ini kita lihat deh, bertahan di sini, kita lihat dalam averages 8 bulannya. Nah kalau kita lihat juga dari sektoralnya, sektoral secara weekly ya, atau cacimologinya ya guys ya, trans masih masuk dalam arah front runner, basic industry juga, energy juga gitu ya. Non cyclic health ya, health nih ada PRDA dan yang lain-lain gitu ya, mulai masuk ke sini, worth to see gitu ya. Lalu ada kalau saya melihatnya ada teknologi juga ya, saya melihatnya ada tech dan GoTo gitu ya, yang bisa dilihat-lihat. Oke. Nah kalau misalnya untuk untuk daily-nya ya, daily-nya saya rasa hampir semuanya melemah ya guys ya, tapi ya memang ada beberapa yang naik. Finance worth to see gitu ya, tetapi saya belum lihat ada saham-saham yang baik big cap ataupun small cap ya yang lumayan ya. Mungkin Arto doang ya, Arto doang, cuman agak ragu kalau sebelum di atas 14.000 gitu ya. Jadi kita lihat dulu ya sebelum kita take action untuk beli. Oke, lanjut ya, kita akan ke saham-saham weekly ya. Sebelum itu mungkin sentimen-sentimen ini banyak kan kemarin ya, kejadian hari Rabu, Kamis minggu lalu gitu ya, yang dimana di Amerika US 75 basis point-nya itu 75 basis point-nya itu terjadi gitu ya, yang ditakutkan terjadi karena dilihat bahwa inflasi belum bisa di-contain ya guys ya. Jadi kemarin Fed meeting dia bilang bahwa dia akan menaikkan basis point gitu ya, 75 basis point yang biasanya dia melakukan 10 gitu ya. Jadi ini karena kemarin dilihat bahwa di tanggal June 10 gitu ya, inflasi naik kurang lebih 8,6% ya. Jadi jadi kita harus lihat gitu ya, bahwa ini apakah ini yang akan terjadi gitu ya, dan mungkin kita harus antisipasi ya. Nggak perlu takut ya guys ya, pasang stop loss aja ya, diatur portfolionya. Kalau gue sih seperti itu. Oke guys ya, kita akan masuk ke weekly ya. Sebelum itu monggo kita kasih lewat beberapa yang mau lewat. Silakan.
guys ya. Kita lihat di weekly ya, di weekly. Wow, apa nih? Oh, film. Di weekly ya guys, kita ini kan ya, pertama di weekly ada namanya Hill ya. Nah, ini saham-saham yang mungkin ada yang weekly-nya yang bagus ya guys ya, tapi kalau gue melihatnya ada weekly yang worth untuk dimasuki ya. Nah, Hill ini jadi kemarin setelah dia koreksi baru melanjutkan naiknya. Hati-hati di 1465 ya guys ya. Mungkin kalian bisa beli di sini, soalnya karena breakoutnya kayak begini, mungkin dia akan koreksi dulu tes support atau tes breakout yang ada di sini ya. 1445 ini boleh kalian taruh buy gitu ya. SL di 1305, mudah-mudahan nyampe 1700 ya, itu satu. Lalu habis itu ada BRMS ya. Minggu lalu Grup Bakri naik semua ya guys ya, dan ini kelihatan bahwa dia naik lagi. Beli di area 246, SL di bawah 200, di bawah 200 ya, di bawah 198. Target bisa di 332 ya guys ya. Ini lumayan ya bentuknya, boleh dilihat-lihat, boleh dicalo ya. Kalau daily-nya lagi koreksi ya, jadi di area-area 240, 250 boleh dilihat. Oke, lanjut setelah itu di Pegas ya. Pegas di weekly ini seharinya dia koreksi gitu ya. Ini bakalan seru kalau body candle ditembus 1820 ya guys ya. 1820 ya. Ini ada boleh dibilang cup and handle, double bottom, triple bottom atau apapun gitu ya guys ya. Jadi kalau gua ngelihatnya ini bakalan rally lumayan ya. Jadi kalau dari 1084 1000 poin gitu ya, kalau dia tembus dari sini 1000 poin berarti dia bisa ke 2800 3000 daerah sini ya. Hati-hati di daerah 2200 ya, ya daerah-daerah sini ya, mungkin bisa menjadi cicilan kalian ya. 1 2 3 ya, kita lihat aja, monggo ya. Oke, lanjut ya. Setelah ini kita masuk ke SNLK. Ya, SNK di weekly juga sama ya guys ya. Ini baru jalan, mungkin targetnya bisa di 1785. Beli di area 1230, SL di bawah 1005 ya. Jangan takut udah tinggi, udah tinggi ya. Kalau uptrend ya monggo aja ya. SL di 985, mudah-mudahan nyampe sini ya guys ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada Raja. Perlu dinyanyiin gak? Aku bukan Raja. Ya, Raja kalau dilihat baru bangkit ya setelah dia koreksi menyentuh averages 20-nya ya. Lalu setelah itu guys, kalau kita lihat di weekly juga sama ya, apalagi kalau dia tembus 446 bisa ke area 768 ya. Daerah-daerah sini nih targetnya gua ini ya. Pertama kalau dia tembus 4 ya, boleh dicicil ya. SL di 320-an gitu ya. Target pertama, hati-hati di sini ya. Lalu ada hati-hati di sini juga ya. 742. Oke. Alright guys, so itu dulu yang dari weekly ya. Gua persilahkan mau lewat dulu ya, karena kita pagi per daily, weekly dan yang lain-lain. Semoga kalian bisa berguna weekly-nya buat yang swing ya. Hati-hati dicicil ya, dan dipasang SL-nya karena akan bergejolak nih kayaknya ya. Oke guys, monggo yang lewat-lewat. Oke, what's up guys? This is Tech Trader 8 again. Kita akan menjelaskan mengenai cara cuan dari saham pakai stock bid ya guys ya.
Ada 3 langkahnya, gampang banget guys, cuman kalian tinggal ikutin aja. 1, kalian tinggal namanya screening saham, cari saham yang lagi mau uptrend dengan feature yang ada di screening Stockbit. Itu gampang banget guys. Jadi kalau kalian lihat di sini featurenya easy banget. 1 adalah tinggal kalian masuk ke Stockbit, lalu ada feature screener, lalu di situ ada preset screener, dan gue yang paling suka adalah bandarmologi. Dari bandarmologi gue akan pilih bandar accumulation trend, lalu walah tinggal ada. Lalu yang kedua guys, yang paling gampang adalah kita feel the market atau analisa market dengan pakai chart. Nah, di Stockbit juga ada tuh guys, namanya Chartbit. Nah, dari Chartbit ini gampang banget guys. Jadi kita tinggal masuk namanya ke Chartbit yang ada di sini. Lalu setelah itu akan masuk seperti ini. Nah, indikatornya apa aja? Selain ada indikator dasar, kita juga ada indikator yang keren-keren. Nama indikator populer guys. Yang gue suka salah satunya ada foreign flow, frequency analyzer, atau net foreign buy and sell. Kalau gue suka foreign analyzer, tinggal gue klik, keluar deh. Langsung lancar ya kan. Tinggal kita analisa yang mana yang sesuai setup kita, itu yang bisa kita cicil. Nah, setelah itu yang ketiga adalah paling gampang nih ya, buat trading plan-nya dan perkecil risikonya dan juga atur manajemennya. Jangan sampai kita loss gede-gedean atau nyangkut ya kan. Jangan lupa tuh buat trading plan-nya, perkecil risikonya. Lalu yang ketiga, happy cuan cuy ya kan. See you guys, have a good day, bye bye guys. Lanjut untuk yang daily ya, gua taruh di sini daily ya, di daily ya, di daily ya, di daily kita masuk ada namanya ship ya. Nah, ship ini bentuknya tuh belum begitu gimana gitu ya guys ya. Kalau dia silumeritin ya, sebenarnya dia belum keluar sideways banget, jadi harus hati-hati ya guys ya. Tetapi ada kemungkinan dia bisa keluar dari sidewaysnya gitu ya, within next 2 days gitu ya. Dan kalau dia keluar mungkin bisa nyampe ke area-area ini karena sudah all time high gitu ya. Dia akan membuat all time high ini daerah sini ya, 1185, projectednya sampai 1330. Worth it untuk diambil? Yes, maybe gitu ya. SL bisa kalian pasang 1080, beli area 1130. Kalau dia tes support kotaknya lagi 1130, boleh diambil lagi. Target 1310 ya, or even bisa sampai ke atasnya lagi ya. Oke, lanjut guys. Setelah itu kita masuk ke SMDR. Rally-nya banyak banget ya guys, kalau dilihat dari ini ya. Naik. Nah, kita lihat kalau di daily ya guys ya, ini memang belum ya, tetapi ada kemarin bentuk twister bottom, ini coba naik, kita lihat ya. Besok berhasil naik 3.500 ya. Kalau berhasil naik 3.500, SL bisa dipasang 3220, target bisa ke 4.000, 4.400 ya. Lalu setelah itu ada chart ya. Cak. Nah, itu di Thailand ya. Buat copet sih oke ya guys ya, tetapi kalau buat swing gua nggak begitu suka bentuk-bentuknya. Tapi kalau kalian mau swing, target 120-an, beli area 102, SL di bawah 98 ya. Lanjut setelah itu ada BP ya, another box ya. Dicopet oke, kalau di swing beli 134, SL di bawah 112 ya. Target mungkin bisa lumayan ya guys ya, area 172 ataupun 188 200 ya.
Lalu setelah itu ada Willem sebenarnya worth it untuk di swing ya guys ya, tetapi ya ini naiknya udah lumayan. SL di bawah 1680, beli di area 1900 gitu ya, mudah-mudahan naik terus gitu ya. Ini udah di gua garisin nih buat kelas nih waktu itu. Ada ya, mudah-mudahan lancar naik ke atas. Oke. Lanjut setelah itu ada Esta ini buat copet oke banget ya. Sejak kita ngomongin di daerah sini lancar naik ke atas, hati-hati ini udah mau koreksi, udah 1, 2, 3 ini out of the box gitu ya. Jadi harus hati-hati guys, karena udah terlalu tinggi ya. Dicopet oke, di swing tunggu dia koreksi dulu, mungkin di area 985.000 ya. Oke, lanjut setelah itu ada Esta and then UFOE ya, ini baru keluar breakout di atas support, mudah-mudahan bisa nyampe 2420, 2780. Mau beli monggo, SL di bawah 1850 ya. Lanjut setelah itu Raja lagi di daily ya. Saat ini di daily sama ya, beli area 34, SL 318 dan yang lain-lain, mudah-mudahan nyampe 460, 500 ya, atau ya sinilah 436 ya. Lanjut setelah itu ada Melia atau Mulia Industrindo, ini juga sama ya guys ya. Dari sejak dia cross yang ada di sini gitu ya, ini it's been a while dan it's been nice gitu ya, dan mudah-mudahan naik lagi setelah ini ya, menuju 3.800, 4.000. Oke. Lanjut setelah itu ada BP-nya udah, Tebik ada spian ya, Tebik ya. Nah Tebik ini secara daily memang belum ya, tetapi bentuk candlenya udah lucu. Kalau dia tembus 3.000, mudah-mudahan nyampe ke area 3.100, 3.300 ya. SL kalian pasang 2840, hati-hati di 3.000 ya. Kalau dia tembus bisa 31, 32 ya. Targetnya kalau misalnya dia sini 32 atau 34. Oke, target pertama ya, target pertama keduanya. Lalu ada Ades ya. Akasha Wira International, ini seru ya guys ya, dar nih sideways-nya dia berhasil tembus tes support. Nah mudah-mudahan lancar nih ya, naik ke atas menuju 8.000, 8.800. SL kalian pasang di area 5675 ya. Lanjut setelah itu ada Bian nih ya, SL di bawah 58.400, SL di bawah 53.100. Ini juga kayaknya mau naik lagi. Ingat ya, Bian ITMG is a leading for the coal ya. Kalau berhasil mereka naik, nah monggo dilihat-lihat coalnya kayak apa ya kan. Jadi ini kayaknya bakalan seru gitu ya. Dan kalau dia breakout naik lagi ya, karena ini memasuki bulan Agustus ya, akhirnya summer gitu ya. Nah kita lihat apakah mulai banyak dari Eropa, terutama apakah mulai banyak import coal karena dia mau membatasi gasoline yang ada dari Rusia. Oke, so itu aja untuk daily-nya guys ya. Jadi semoga bisa membantu. Next adalah request kalian. Monggo next. Di weekly ya guys ya, kita lihat di weekly ya, di weekly wow, apa nih, film di weekly ya guys. Kita ini kan ya, pertama di weekly
ada namanya Hill. Nah, ini saham-saham yang mungkin ada yang weekly-nya yang bagus ya guys ya, tapi kalau gue ngeliatnya ada weekly yang worth untuk dimasuki ya. Nah, Hill ini jadi kemarin setelah dia koreksi baru melanjutkan naiknya. Hati-hati di 1465 ya guys ya. Mungkin kalian bisa beli di sini, soalnya karena breakoutnya kayak begini mungkin dia akan koreksi dulu tes support atau tes breakout yang ada di sini ya. 1445 ini boleh kalian taruh buy gitu ya. SL di 1305, mudah-mudahan nyampe 1700 ya, itu satu. Lalu habis itu ada BRMS ya. Minggu lalu Grup Bakri naik semua ya guys ya, dan ini kelihatan bahwa dia naik lagi. Beli di area 246, SL di bawah 200, di bawah 200 ya, di bawah 198. Target bisa di 332 ya guys ya. Ini lumayan ya bentuknya, boleh dilihat-lihat, boleh dicalo ya. Kalau daily-nya lagi koreksi ya, jadi di area-area 240, 250 boleh dilihat. Oke, lanjut setelah itu di Pegas ya. Pegas di weekly ini seharinya dia koreksi gitu ya. Ini bakalan seru kalau body candle ditembus 1820 ya guys ya. 1820 ya. Ini ada boleh bilang cup and handle, double bottom, triple bottom atau apapun gitu ya guys ya. Jadi kalau gua ngelihatnya ini bakalan rally lumayan ya. Jadi kalau dari 1084 poin gitu ya, kalau dia tembus dari sini 1000 poin berarti dia bisa ke 2800, 3000 daerah sini ya. Hati-hati di daerah 2200 ya, ya daerah-daerah sini ya, mungkin bisa menjadi cicilan kalian ya. 1, 2, 3 ya, kita lihat aja, monggo ya. Oke, lanjut ya. Setelah ini kita masuk ke SNLK. Ya, SNK di weekly juga sama ya guys ya. Ini baru jalan, mungkin targetnya bisa di 1785. Beli di area 1230, SL di bawah 1005 ya. Jangan takut udah tinggi, udah tinggi ya. Kalau uptrend ya monggo aja ya. SL nih 985, mudah-mudahan nyampe sini ya guys ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada Raja. Perlu dinyanyiin gak? Aku bukan Raja. Ya, Raja kalau dilihat baru bangkit ya setelah dia koreksi menyentuh averages 20-nya ya. Lalu setelah itu guys, kalau kita lihat di weekly juga sama ya, apalagi kalau dia tembus 446 bisa ke area 768 ya. Daerah-daerah sini nih targetnya gua ini ya. Pertama kalau dia tembus 4 ya, boleh dicicil ya. SL di 320-an gitu ya. Target pertama, hati-hati di sini ya. Lalu ada hati-hati di sini juga ya. 742. Oke. Alright guys, so itu dulu yang dari weekly ya. Gua persilahkan mau lewat dulu ya, karena kita pagi per daily, weekly dan yang lain-lain. Semoga kalian bisa berguna weekly-nya buat yang swing ya. Hati-hati dicicil ya, dan dipasang SL-nya karena akan bergejolak nih kayaknya ya. Oke guys, monggo yang lewat-lewat